Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Nur Rahmawati dengan NIM 858948033. Saya berasal dari UPBJJ UT Jember Salut Purwoharjo. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pada mata kuliah PDGK 4107, mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 1, yaitu tentang simbiosis. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Tahukah kalian, di alam tidak semua makhluk hidup bisa hidup sendiri. Beberapa makhluk hidup justru saling membantu, saling menguntungkan, atau bahkan saling merugikan satu sama lain. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis mutualisme. Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Contoh pertama yaitu ulat dan daun pisang. Ulat mendapatkan makanan dengan memakan daun pisang, sedangkan daun pisang menjadi rusak dan berlubang. Jadi ulat diuntungkan tetapi tanaman daun pisang dirugikan. Contoh kedua yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk betina menghisap darah manusia untuk bertelur, sementara manusia bisa merasa gatal atau bahkan terkena penyakit. Jadi, nyamuk diuntungkan dan manusia merasa dirugikan. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya di sini saya menemukan anggrek dengan pohon mangga. Anggrek menempel di batang pohon mangga untuk mendapatkan sinar matahari, namun pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh lainnya, di sini saya juga menemukan sarang burung di atas pohon mangga. Burung membuat sarang di dahan pohon agar terlindungi dan aman, sedangkan pohon tidak terpengaruh ataupun tidak merasa dirugikan. Nah, yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga untuk dijadikan madu, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. Keduanya sama-sama diuntungkan. Contoh lainnya seperti kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukannya, dan keduanya sama-sama diuntungkan. Dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa di lingkungan sekitar terdapat berbagai bentuk simbiosis, yaitu mutualisme kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan, komensalisme satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan, sedangkan parasitisme satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Ketiga jenis simbiosis ini menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil pengamatan saya tentang berbagai macam simbiosis yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.